Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi di garasi taksi, lagi ada satu unit Altis, terus satu unit apa nih? Splash. Altis turun setengah, Splash lagi aksesoris. Om Denny lagi sibuk ngurusin tempat untuk customer, persiapan Sabtu Minggu bludak. Supaya nanti customer nyaman ya, kita ya pelan-pelan dikit-dikit kita siapin install buat teman-teman supaya nggak di mana-mana duduknya. Jadi lebih nyaman lah kalau di tempat sendiri. Belum sempurna tapi ya apa adanya kita bisa seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa terakomodir, puas kemungkinan juga nggak puas 100%, tapi mudah-mudahan ya paling nggak nggak terlalu kecewa lah datang ke kita, bisa duduk manis ngopi sambil ngobrol. Oke teman-teman, hari ini saya mau ngobrol perihal pengecekan unit bekas taksi. Jadi beberapa teman-teman kita mulai ada order satu persatu untuk pengecekan mobil bekas taksi ya. Biayanya berapa? Estimasi biaya pengecekan adalah 1 jutaan ya. Tergantung nanti jarak. Mungkin kalau dekat bisa 500.000 segala macam. Nanti mending konfirmasi aja supaya nanti kita ada kecocokan harganya. Nggak ada nggak enak. Nah, karena kita juga kaitan kalau kita jalan udah pasti kita bawa mobil, kita pakai tim, nggak satu orang. Jadi kalau datang bukan saya sendiri, nanti saya timnya 2 orang paling nggak mekaniknya, supaya lebih teliti lagi. Jadi kalau memang nanti ada perbaikannya bisa diakomodir dengan lebih tepat lagi. Oke, teman-teman, apa aja yang nanti misalnya kita akan periksa untuk pembelian unitnya. Pembelian unit, teman-teman misalnya pengen ngecek nih mobil ini oke apa enggak. Jadi yang pertama kali kita periksa adalah pasti kita body yang pasti kita periksa, bodinya itu masih kaleng atau enggak. Jadi yang ngecek body biasalah, nanti akan kita cek bodinya, nanti cek kelurusannya, terus cek segala macam nut-nutnya kita cek. Jadi nut ininya kita cek bekas laka atau bukan. Terus yang kemudian juga lampu-lampunya ini akan kita cek. Terus kacanya juga akan kita cek, kaitan kacanya itu ada yang pecah atau tidak. Nah, jadi kaitan bodi pasti kita cek. Jadi bodi kita cek, kaitan dengan bodinya itu ada bekas laka atau tidak. Biasanya yang paling gampang adalah nutnya. Kita akan cek, nutnya akan cek. Terus kita akan kasih tahu kewajarannya. Misalnya mobil tahun sekian, misalnya ada penyok dikit, secara angkanya masih wajar. Itu yang akan kita cek nanti untuk bagian bodi. Nanti kita akan cek juga bagian interior. Nah, apa yang akan kita cek dari interior? Ini kita masih luaran ya. Kita akan cek semua interior. Misalnya door trim semua akan kita cek, fungsi dari yang seperti ini. Ini akan kita cek. Nah, misalnya power window-nya akan kita cek. Nah, atau ini kacanya akan kita cek masih normal atau tidak. Kemudian ini juga akan kita cek. Nah, ini sekalian pasti kita cek. Terus apalagi kita cek. Nah terus kelengkapan ini kita cek. Ini ada bekas seperti apa, misalnya kotor atau apa, atau bekas patahan. Terus dashboard juga kita cek. Ini dashboardnya ada ada bekas patah atau bekas apa, nanti kita cek. Terus ini juga akan kita cek kisi-kisi AC, kita cek semua. Ini kelengkapannya kita cek. Kemudian ini juga kita cek kelengkapan ini masih oke atau tidak, semua akan kita cek. Nah, ini semua kita cek. Terus kursi kita cek. Nah, kaitan kursi juga kita cek, interior kelengkapan seperti ini kita cek. Ini juga kita cek, lampu-lampu kita cek nyala atau tidak. Nah, gitu. Nah, jadi semua kita cek bagian yang ada di sini, yang ada di interior. Jadi palingnya mobil lengkap, nggak ada yang misalnya kadang-kadang kejadian ininya patah misalnya. Nah, ininya patah. Nah, walaupun nanti akan seperti misalnya dari harganya seperti apa. Nah, kurang lebih interior akan kita cek semua sampai ke dalam-dalam. Nanti akan kita cek sampai ke dalam sini. Ini kita buka ke sini. Ini untuk mengetahui bekas banjir atau bukan. Nanti kita cek kedalamannya, ke dalam-dalam sinilah nanti kita cek. Terus kita juga akan cek di kelistrikan. Jadi kita akan cek di kelistrikan seperti ini. Nah,
Kita cek kelistrikannya. Nah, kita akan cek semua kelistrikan. Nah, nanti di luarnya akan kita cek dengan tim semuanya hidup apa enggak. Lampu depan, lampu jauh, lampu belakang, wiper semua akan kita cek. Itu supaya nanti teman-teman nggak ada pas jalan ternyata wipernya mati. Itu sering banget kejadian. Oh ternyata lampu sebelah kanannya mati, oh ternyata sennya mati, oh ternyata ini. Jadi itu kita pastikan, kita cek. Kalaupun memang mati, kita pastikan kira-kira dari mana sumbernya, sikring kah atau apa ya, apakah. Jadi interior kita cek. Terus apalagi yang akan kita cek ya, kita cek apalagi, kita cek pasti di mesin pasti kita cek. Terus yang mesin ya, mana dia. Oke, sektor mesin akan kita cek dari segi engine mounting, kita cek. Terus dari radiator kebocoran, ada bocor atau tidak. Terus dari segi oli di sini nanti kita nyalain ini ngobos apa enggak. Terus olinya mungkin oke apa enggak, masih oke apa enggak. Nanti ruang mesin sedikit akan kita buka di sini, nanti kelihatan sudah bergerak apa enggak. Kalau memang bergerak itu masih recommended enggak atau harus turun mesin, nanti kita tentukan. Terus kita juga akan cek di sektor aki juga akan kita cek. Kejadian yang memang sering terjadi teman-teman adalah bahwa mobil overheat. Nah nanti kita akan cek mobil itu overheat apa enggak. Kita akan cek untuk teknisnya, nanti kita lihat di lapangan. Kalau memang mobil bisa dibawa, kita akan bawa. Tapi kalau enggak, kita coba cek overheat di tempat. Kira-kira dengan waktu tertentu dia aman apa enggak. Walaupun itu mungkin enggak 100%. Tapi kita pastikan kita pastikan sirkulasi air berjalan dengan baik ya. Terus kita juga pastikan dari sektor kaki-kaki. Jadi ini karet support kita juga pasti coba cek. Terus shock breaker nanti kita cek seperti ini, nanti ada bunyi apa enggak. Terot, long terot juga kita cek, kaki-kaki terot, long terot, ball joint, bos arm kita cek. Itu bisa kita cek dengan kasat mata. Kita akan cek kaki-kaki segala macam. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau memang teman-teman misalnya mau nyari mobil, silakan hubungin ke garasi taksi. Insya Allah bisa diakomodir sama teman-teman mekanik. Paling enggak menghindari dari kerusakan yang memang ternyata parah gitu. Supaya teman-teman beli mobil enggak banyak perbaikan. Walaupun ada perbaikan tapi sudah ketakar sama tim. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.